Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota 1 Anifatul Fuadiyah NIM 201200236 dan Anifatus Sabila NIM 201200237 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengembangan kurikulum. Materi yang akan saya sampaikan diantaranya yaitu 1. Hakikat pengembangan kurikulum, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, 3. Prinsip dasar pengembangan kurikulum, 4. Komponen kurikulum, 5. Model pengembangan kurikulum. Materi yang pertama, hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum sangat berarti dalam dunia pendidikan karena merupakan operasionalisasi tujuan yang dicita-citakan, bahkan tujuan tidak akan tercapai tanpa melibatkan kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu diantaranya 1. Perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Kedua, masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat homogen atau heterogen, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang atau pegawai, dan sebagainya. 3. Sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu, masyarakat umum heterogen dan multifaset. Materi yang ketiga, prinsip dasar pengembangan kurikulum. 1. Prinsip umum. Ada beberapa prinsip dari prinsip umum, yaitu diantaranya A. Prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. B. Prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum, pengertian itu dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. C. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. D. Prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dana biaya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisien. Yang kedua, prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum, yaitu A. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. B. Prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. C. Prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. D. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. E. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Materi yang keempat, komponen kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun idealnya, tujuan tidak akan berhasil tanpa strategi. Strategi meliputi rencana metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut T. Rakjoni, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Strategi menurut Terraccioni ada dua, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan manfaat sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Materi yang kelima, model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, The Taylor Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Yang kedua, model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Yang ketiga, model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Wheeler mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Yang terakhir, model Nicolis. Dalam bukunya Developing Curriculum, A Participial Guide, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Nicholas menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.